Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Septina Arista, NIM T20181067. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai konsep dasar perencanaan pembelajaran. Nantinya akan ada 3 pembahasan yang akan kami ulas. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan pembelajaran, yang kedua urgensi perencanaan pembelajaran, dan yang ketiga manfaat perencanaan pembelajaran. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu berasal dari 2 kata, yaitu perencanaan dan pembelajaran. Nah, perencanaan itu sendiri berasal dari kata rencana yang berarti pengambilan keputusan tentang suatu hal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, maksudnya di sini perencanaan merupakan suatu hal yang akan dilakukan, yang harus dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan. Ada pendapat dari beberapa ahli yang menjelaskan mengenai pengertian perencanaan. Ada yang berpendapat bahwa perencanaan merupakan hubungan antara apa yang ada sekarang dengan bagaimana seharusnya di masa yang akan datang, sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Ada juga yang berpendapat bahwa perencanaan ini merupakan suatu planning, di mana kita menetapkan kemana kita akan pergi dan bagaimana cara kita agar sampai kepada tempat tersebut. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat lain yang menjelaskan mengenai pengertian perencanaan pembelajaran. Di dalam perencanaan pembelajaran ada 4 unsur penting. Yang pertama yaitu adanya tujuan. Nah, jadi dalam perencanaan kita itu harus menentukan tujuan apa yang akan kita capai, target apa yang akan kita capai nantinya. Kemudian setelah kita menentukan tujuan yang akan dicapai, unsur yang kedua yaitu cara atau langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan setelah kita mengetahui langkah yang harus kita capai, yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan, unsur yang ketiga yaitu adanya sumber daya pendukung. Seperti apa sih sumber daya pendukung? Sumber daya pendukung ini seperti pemanfaatan waktu, metode yang akan digunakan, media yang akan digunakan, dan materi-materi yang akan digunakan. Jadi setelah tujuan yang akan dicapai ini jelas, kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan sudah ada, dan sumber daya pendukungnya sudah ada, unsur yang keempat yaitu implementasi dari keputusan tersebut. Jadi, perencanaan ini bukan hanya sebuah harapan, juga bukan hanya sebuah angan. Jadi, suatu perencanaan ini harus benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Kemudian, pengertian dari pembelajaran. Nah, pembelajaran ini merupakan interaksi antara guru dan murid secara sadar sama-sama mengarahkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ada pendapat dari beberapa ahli yang menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran. Ada yang berpendapat bahwa pembelajaran ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk membimbing siswanya agar menuju proses pendewasaan. Ada juga yang berpendapat bahwa pembelajaran ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru agar siswanya itu mempunyai pengalaman belajar. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran ini merupakan suatu proses atau suatu usaha yang dilakukan oleh seorang pendidik agar peserta didiknya itu dapat belajar dengan baik sehingga terjadi perubahan tingkah laku pada siswa tersebut. Jadi, dari definisi-definisi yang telah disampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pembelajaran ini merupakan suatu pengambilan keputusan tentang tujuan yang akan dicapai, pemilihan materi yang akan digunakan, kemudian metode-metode yang akan digunakan, serta media-media yang akan digunakan dalam suatu pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.